Rasa takut perlu dilawan. Keberanian tidak pernah mengenal takut. Takut hanya ada pada pikiran. Selebihnya adalah kekuatan. Bulan Oktober sudah berlalu. Sekarang masuk di bulan November. Kata orang, bulan November itu bulan ceria. Kalau bagi aku, biasa-biasa saja seperti bulan pada umumnya. Air hujan menampakkan diri di perjalanan kami menuju Gunung Penanggungan, Kabupaten Mojokerto kemarin hari. Aku dan sahabat Izul sampai di lokasi dini hari. Kala mentari lagi cantik-cantiknya memperlihatkan diri dengan 1000 pesona alami. Dan kami masih berjalan, mencari jalan menuju Jolotundo. Pukul 9 pagi kami sampai di base camp Jolotundo. Langsung registrasi pendaftaran, hanya mengeluarkan uang sebesar 20.000 saja. Setelah itu kami istirahat sebentar di warung kopi, sembari menyiapkan bekal yang ingin dibawa. Tepat setengah 12 siang, kami menyatakan mulai mendaki via jalur Jolotundo dengan berbagai keindahan alam yang masih alami. Suara kicauan burung menambah semangat kami untuk menikmati. Jalur pendakian Jolotundo bertepatan di desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Aslinya memang banyak jalur. Ada jalur Tami Ajeng, Kedungudi Kunjoro Wesi, Gajah Mungkur, Wonosunyo. Tetapi jalur Jolotundo dan Tami Ajeng yang sering dipilih oleh para pendaki. Gunung Penanggungan adalah gunung api sedang istirahat yang ada di Jawa Timur. Antara Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan, dengan ketinggian 1650 meter di atas permukaan laut. Aku dan sahabat Izul lebih memilih jalur Jolotundo, karena terdapat keunikan di beberapa titik perjalanan. Ada peninggalan situs atau candi bersejarah di masa Hindu dan Buddha, atau masa kerajaan Majapahit. Kita juga harus berhati-hati ketika pendakian via jalur Jolotundo. Kepercayaan masyarakat bahwa Gunung Penanggungan disebut Gunung Suci di Tanah Jawa, atau gunung yang disakralkan sebagai tempat peristirahatan para dewa. Hari ini menjadi tantangan baru bagi kami, karena baru pertama kali pendakian di Gunung Penanggungan via jalur Jolotundo. Dengan iktikat dan keberanian akan kami taruhkan dalam perjalanan demi edukasi sejarah dan mengasingkan diri dari keramaian kota. Perjalanan dari pintu Jolotundo ke Candi Bayi begitu jauh. Untuk menghemat fisik, kami istirahatkan sebentar, sembari ngobrol ngalor ngidul. Rasanya gimana rasanya? Gak bisa disampaikan dengan kata-kata ya? Gak bisa disampaikan kata-kata, Bu. Indah banget. Indah banget ya? Oh, biasa. Gimana nih, kita lanjut apa turun? Kelihatannya gimana, sahabat? Kata sahabat Izul, kalau kita istirahat jangan terlalu lama. Akan membuat kondisi tubuh tidak stabil, kehabisan tenaga. Maka kami pun lanjutkan perjalanan dan tidak sabar lagi untuk melihat Candi Putri. Jalur Jolotundo ya. Lewat jalur Jolotundo pasti kalian akan menemukan beberapa situs lah. Di antaranya yang pertama tadi menemukan situs Candi Bayi, ya enggak? Kemudian Candi Putri. Lah seperti ini, dilarang camp di halaman. Ini perlu dibaca kawan. Jadi tidak boleh. Ini adalah sejarah ya. Jadi kita harus merawat, memelihara, dan mengambil atau beberapa ilmu pengetahuan lah balik adanya candi. Candi Putri. Setelah melewati sungai, mati dilanjutkan dengan jalur penanjak menembus hutan yang lumayan rapat. Tetapi banyak bonus yang kita dapatkan. Candi Putri ini merupakan candi yang terbesar di antara semua candi di jalur Jolotundo. Gak tahu, Candi Putri masih bagus dan Kita rapi. sama-sama pemula, Bat. Iya. Kita mulai ya. Iya. Oke.
Udah, mungkin kita nanti bisa Sharing lah. lanjut review ya di Candi Putri. Kita sebentar lagi akan sampai di Candi Putri. Tunggu saja, oke? Kemudian kita akan melewati jalur setapak lagi, akan sampai di Candi Pura atau Candi Puro. Candi yang sudah tidak tertata rapi namun cukup besar. Candi Pura ya. Ini Candi Pura kok. Ya kan? Iya. Ini juga masih dalam satu bagian peninggalan kerajaan Hindu ya mungkin ya. Di masa-masa Hindu itu memang daerah Jawa itu di bawah kekuasaan Hindu dan Buddha. Makanya kemungkinan besar bahwa kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa itu didominasi oleh masyarakat Hindu. Makanya ada beberapa peninggalan atau situs-situs yang kita temukan di perjalanan menuju puncak Gunung Penanggung. Mungkin seperti ini bisa diperlihatkan. Hanya berjalan kurang lebih 15 menit, kita akan sampai di Candi Gentong. Terdapat sebuah bangunan candi menyerupai tempat pemujaan bersebelahan dengan gentong. Oke kawan-kawan, setelah kita dipertemukan di Candi Pura, kita juga bertemu dengan Candi Gentong ya. Candi Gentong itu juga salah satu bagian dari masa Hindu. Jadi perjalanan itu tidak terlalu lama ya. Di antara dari Candi Pura ke Candi Gentong itu sekitar 7-8 menit saja. Mungkin kita bisa melihat masuk ke Candi Gentong. Ya ini ya candinya, udah Candi Gentong. Kita bisa melihat nah, jadi kalian bisa melihat kawan-kawan bahwa Candi Gentong itu tempat sebagai apa ya, air. Jadi kalau orang Jawa itu biasanya untuk menyimpan air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari biasanya memakai gentong. Jadi kalau di daerah saya juga ada semacam ini. Cuma buatannya itu bukan dari semacam ini. Cuma dari tanah liat. Tanah liat itu yang memang biasanya dibuat bata, biasa dibuat genteng, biasanya dibuat layah dan sebagainya. Dan sampai dibuat gentong semacam ini. Jadi ini apa ya, kalian bisa melihat lah secara arsitektur dan sebagainya, bentuk dan wujudnya, bagaimana tebalnya. Ini memang sudah lama ya Candi Gentong ini, karena orang-orang Jawa itu memang paling kental ya dengan kebudayaan Hindu dan sebagainya. Sampai keseharian, aktivitas dan sebagainya, alat dan sebagainya, media yang dipakai itu kebanyakan memang kita menggunakan ala-ala Hindu seperti itu. Di akhir jalur akan menjumpai Candi Sinta yang bisa ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Candi Sinta merupakan candi terakhir yang ditemui di jalur Jolotundo. Jadi kalau kalian itu mau pendakian, muncak dan sebagainya, harap untuk lewat Jolotundo ya, bahwasanya nanti kita akan dipertemukan berbagai situs-situs peninggalan dari masa Hindu. Di mana masa Hindu itu kejayaannya memang luar biasa. Dalam arti kenapa di setiap step by step, setiap tingkatan dan sebagainya untuk sampai ke puncak Penanggungan itu ada situs-situs tertentu. Bahwasanya di antaranya ada situs Candi Putri, ada Candi Bayi, ada Candi Pura, ada Candi Gentong, dan kita dipertemukan dengan Candi Sinta ini. Oke, Candi Sinta seperti ini. Tapi kalau secara historis sejarahnya seperti apa, saya kurang paham ya, terutama apa yang bisa saya lihat dan apa yang bisa saya review dan sebagainya. Mungkin ini bagian daripada edukasi lah, bagaimana kita mencintai sejarah. Kedua adalah bagaimana kita menghargai daripada para pendiri leluhur
Rawa Jawa. Hari semakin sore, matahari sudah tertutup oleh mendung. Kala hujan mau turun, kami pun secepat mungkin untuk bisa sampai puncak gunung dan menghindari derasnya hujan. Candi Sinta adalah candi terakhir. Kami pun sempat bingung pilih jalur kiri atau kanan. Jalur kiri sampai Bukit Bekel atau Gunung Bekel. Gimana lanjut? Kalau lurus sampai ke puncak gunung. Kalau ke kanan sampai ke Gunung Penanggungan. Kami pun memilih lurus atau tengah-tengah. Tidak disangka, jalur yang kami pilih sangat terjal, penuh dengan batu-batu yang mudah longsor. Tenaga kami pun cepat habis dan lelah. Mau bagaimana lagi? Ambisi kami sempat meledak bahwa puncak gunung sudah dekat. Ternyata masih jauh. Rumput-rumput yang menjadi pegangan antara kanan dan kiri, rasa was-was akan jatuh selalu muncul. Hingga tiba di puncak bukit, ternyata kami harus melewati satu bukit lagi dengan jalur yang berbahaya. Mengerikan. Aku sempat putus asa, ingin kembali ke base camp. Karena air yang di bawah sudah nipis, dengan jalan terjal, sempit, sangat membahayakan. Tetapi sahabat Izul tetap saja ambisi, selalu memberikan inspirasi dan semangat. Bahwa puncak hanya butuh beberapa menit lagi kita akan sampai. Jangan menyerah. Lanjutkan. Melihat di antara beberapa jalur dari atas bukit, tidak ada satupun pendaki lainnya. Hanya kami berdua. Sedari kuharapkan kawan lainnya jika terjadi apa-apa atau kehabisan air sebelum sampai puncak. Karena di pegunungan Penanggungan itu tidak ada sumber mata air, maka tidak ada akses untuk air bersih. Beberapa menit kemudian kami sudah sampai puncak Gunung Penanggungan. Tapi sayang, kabut menutupi sela-sela pemandangan. Jadi kelihatan putih. Tidak ada satupun bukit yang kelihatan di kedua kelopak mata. Hanya ada rasa dingin. Tapi tidak apa-apa. Begitulah sebuah perjalanan. Saat ini saya sedang Terkadang di mimpi tidak sesuai dengan harapan. Penanggungan Imajinasi yang Mojokerto. terlalu tinggi Kita akan tidak ke sesuai puncak, dengan itu keinginan. adalah puncaknya. Ketika pada faktanya kita lakukan. Bersabarlah. Semua penuh cerita. Beberapa menit ya, kita akan Itu adalah perjalanan. Bagaimana menjadi manusia. Yes. Kita sudah hampir. Beri satu topi lagi. Dingin sekali. Oke, kali ini kami akan turun ya. Ya, turun. Oke sih, kosong karena di atas kampus ada adem nih kaum. Sehingga senjaku kalah telak guys. Senjaku kalah telak sama kabut. Oke, coba lihat jalannya. Nah, parah banget. Senjaku kalah telak sama Sayang. kabut. Mah.